La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh iya Bu, laporannya tanggal 26. Oh iya, terima kasih informasinya Bu. Assalamualaikum. Zahdes. Astagfirullahaladzim. Ucap salam. Oh iya, saya lupa. Assalamualaikum Zahdes. Waalaikumsalam Zalin. Ada apa? Saya mau nanya, Ustazah weekend ini ada acara atau tidak? Di rumah aja, di kos? Saya juga di kos. Masya Allah. Gimana kalau kita nonton drakor? Astagfirullahaladzim, kita ini berdosa banget. Kenapa? Kita nggak boleh nonton pelakor. Bukan pelakor, Zades, drakor. Apa itu? Drama Korea. Di sana ada opa-opa ganteng. Iya. Boleh? Ayo. Ayo kita. Astagfirullahaladzim. Kata ibu saya, lebih baik kita nonton Sirah Nabawi. Ih, tontonan Ustazah jadul Saya ingat banget. kata ibu Udah, saya. nggak usah drakor aja. Yang jadul itu belum tentu tidak bermanfaat. Yang modern itu belum tentu bermanfaat. Gimana kalau kita nonton Sirah Nabawi, judulnya Detik-detik Kematian Nabi Muhammad SAW. Mau nggak? Boleh, ya? boleh. Masya Allah. Ya Rasulullah, kau tinggalkan semangat, juang tertinggi, membina satu akidah, membangun iman, dan di lapangan hujan. Membayangkan betapa sakitnya umat Nabi Muhammad di saat dicabut nyawa beliau, maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku, bebankan kepadaku saja ya Allah. Bagaimana Rasulullah bisa doa begitu? Itu bahasa cinta yang tidak bisa diterjemahkan dengan oleh akal. Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Sadari salam Rasulullah. Sebelum meninggal masih ingat titip salam. Salam kepada siapa? Bukan salam kepada siapa-siapa, tapi salam kepada kita. Maka mari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah salam duluan kepada kita. Mari kita sejenak bersalam kepada Rasulullah dan hadirkan Rasulullah ada di mata kita dan di hati kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Masya Allah. Sedih ya Zah videonya. Ternyata Nabi Muhammad sangat mencintai dan merindukan kita. Saya jadi teringat dengan Bilal bin Rabah yang sangat merindukan Nabi Muhammad. Ustazah mau tahu nggak ceritanya? Mari kita lihat sama-sama. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي
إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan terakhir Sayyidina Bilal bin Rabah. Cerita sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat dicintai Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah. Ia tidak hanya dikenal sebagai sahabat Rasulullah, ia juga dikenal sebagai muazin pertama yang mengumandangkan azan. Setelah hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Khalifah, aku minta izin." "Minta izin apa?" kata Abu Bakar. "Tolong izinkan aku untuk tidak mengumandangkan azan lagi, wahai Abu Bakar." Sayyidina Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah." Sayyidina Bilal pun mengulanginya kembali. "Wahai Abu Bakar, aku mohon, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Dijawablah oleh Sayyidina Abu Bakar, "Tidak Bilal, kecuali engkau punya alasan. Apa alasanmu sehingga engkau tidak ingin mengumandangkan azan lagi?" Akhirnya Sayyidina Bilal pun memberikan alasan yang dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina Bilal melihat ke menara, lalu melihat ke kubur yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku di waktu Nabi Muhammad hidup, sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang kepada Nabi Muhammad dan aku berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat.' Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku dan berkata, 'Bilal, waktu sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik. Nabi Muhammad melihat ke arahku. Lalu aku menghadap kiblat. Sebelum aku azan, aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang berada di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan. Dan setelah itu aku turun disambut oleh Nabi Muhammad. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali. Aku lakukan secara berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan ini mengingatkanku kepada Rasulullah. Sehingga aku tak mampu lagi melakukannya. Aku tak sanggup lagi melakukan azan ini, wahai Abu Bakar. Aku tak kuat mengumandangkan azan ini lagi, wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, "Kalau memang itu alasanmu, wahai Bilal, maka kuizinkan engkau untuk tidak mengumandangkan azan lagi." Dengan hati yang sendu dan pilu, Bilal pun berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja." Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah
terus menghedap di hati Bilal, dan kesedihan itu mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Setelah lama Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya. Ya Bilal, wa ma hazal jafa. Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini, Bilal? Bilal pun terperanjat. Saat itu Bilal terbangun, sehingga para keluarganya pun ketakutan. Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Mengapa engkau menangis? Sayyidina Bilal pun hanya bisa berkata, sungguh, aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat. Dan aku tidak pernah merasakan rasa takut. Memangnya kamu kenapa, wahai Bilal? Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menegurku. Kata beliau, wahai Bilal, alangkah keras dan gersang hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Lama engkau tak kunjung kepadaku. Aku takut. Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal pun mengatakan, Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau harus ziarah kepada Rasulullah. Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah, dan perjalanan terasa indah karena perjalanan untuk menuai kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tak pernah kenal lelah, yang tak pernah kenal lelah dalam berjalan dan tidak mau istirahat, karena yang ada di hati Sayyidina Bilal ingin segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Sayyidina Bilal memasuki sisi kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis semakin keras. Tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak mampu melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah. Tidak bisa melihat bangunan kecuali melihat Rasulullah. Tidak bisa melihat hamparan kecuali melihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Sayyidina Bilal terduduk dan mengucapkan salam. Akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara, karena suaranya Sayyidina Bilal sudah dihabiskan oleh kerinduannya sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih, parau dan berkata, Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu
Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad SAW dengan derai air mata. Dan tiba-tiba di saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh. Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar. "Wahai Bilal, engkau menangis dan tangisanmu tidak seperti biasa." Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang sangat." "Takut apa, Bilal?" "Aku merasakan takut." "Takut apa?" "Aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah." "Memangnya kenapa engkau, wahai Bilal? Dosa apa yang engkau lakukan?" "Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah menegurku. Beliau mengatakan hatiku begitu keras. Beliau berkata, aku tidak lagi merindukannya, sebab aku tidak pernah mengunjunginya. Sungguh aku takut ditinggal." Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun menghibur, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah." "Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Ya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Tiba-tiba di saat Sayyidina Bilal mendapatkan tawaran azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad. Air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi. Melihat ke menara dan melihat ke kubur, lalu menggelengkan kepala. "Tidak, wahai Abu Bakar. Tidak, wahai Umar. Aku belum kuat untuk azan. Aku belum sanggup untuk melakukan azan." Tidak lama kemudian, ada dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, memegang tangan kanan Sayyidina Bilal dan yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal, dan berkata, "Hai tukang azan kakekku." Terkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh. Ternyata di kanannya ada Sayyidina Hasan dan di kirinya ada Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangannya. "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW, dan telah engkau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan didirikannya lah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat kaki Sayyidina Husain, berpindah ke wajah Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain. Karena ketahuilah, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain, sehingga Sayyidina Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah
menoleh ke kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah. Setelah itu, dipeluklah dua anak kecil ini. Dua anak kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derai air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu kutemukan di cucu, sampai keringatnya pun mengingatkannya kepada Rasulullah." Itulah makna kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Masya Allah. Tiba-tiba, tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husain berkata, "Bilal, aku kangen mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau kamu azan?" Sayyidina Bilal bingung, menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar, menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Bilal, Lakukanlah wahai Bilal." Sayyidina Bilal menoleh, "Wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta, khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta azan ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah, aku tidak berani menolak, sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut nanti aku ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surganya nanti." Sehingga ditentukanlah waktu azan untuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan, beberapa orang sudah datang menunggu. Tibalah datang waktu azan. Dalam riwayat dikatakan pada waktu subuh. Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat masuk waktu sholat. Orang yang berdiri, orangnya memang hitam, tetapi memancarkan dari kehitamannya itu penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah. Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan. Jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis. Dan berjalan Sayyidina Bilal memecah barisan. Dan di saat naik ke menara, tangisan pun semakin kuat. Bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal di atas rupanya. Di atas Sayyidina Bilal dengan derai air mata, lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu. Di situ dulu Sayyidina Bilal pernah melihat Rasulullah. Tangis orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat daripada itu. Akhirnya Sayyidina Bilal pun memulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini terdengar di mana-mana, dan sungguh berbarengan dengan suaranya Bilal, serempak orang yang ada di situ pun menangis. Sayyidina Bilal melanjutkan azan. Para jamaah sambil menjawab azannya Sayyidina Bilal, sehingga tangis semakin kuat. Bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan, pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka pingsan? Ya, mereka ingat kepada Nabi. Karena
semua yang terjadi itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah, sehingga orang-orang yang di luar masjid pun, ibu-ibu yang belum sempat datang mendengar suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, bergegas menuju masjid. Lalu mereka berkata, apakah benar Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena dulu di saat mendengar suara Bilal mesti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasulullah hadir kembali. Mereka pun bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawablah oleh orang-orang yang berada di situ, tidak, itu suara Bilal. Kemudian orang-orang itu pun menundukkan kepala. Oh, itu suaranya Bilal. Berderailah air mata mereka. Sayyidina Bilal melanjutkan azan beliau. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Suara tangis semakin ramai hingga sampailah Asyhadu anna Muhammad. Hilanglah suara Sayyidina Bilal saat mengucapkan kalimat Muhammad, dan Bilal pun jatuh pingsan. Saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal, mereka pun berjatuhan. Hingga di saat tersadar, Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, lanjutkanlah. Aku tidak mampu melanjutkannya lagi. Masya Allah, itulah tadi sepenggal kisah Sayyidina Bilal bin Rabah yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk bisa selalu mencintai Rasulullah dan selalu merindui Rasulullah. Kita bisa membuktikannya dengan selalu bersolawat kepada Nabi dan selalu menjalankan risalah Nabi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku duduk di kesendirian, di antara rindu dan asa, selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu. Ya Rasulullah, dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu yang berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Kau diutus atas nama kebenaran,